percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Baik, Shalom Elohim, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita ada dalam serial Open Doors bagian yang ke-12. Dan bagian yang ke-12 ini saya beri judul Get Up to Jerusalem to Worship the King. Pergilah ke Yerusalem untuk menyembah Sang Raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu cara agar the gate of heaven, agar pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Katakan bersama saya, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Pintu-pintu kesempatan. Pintu-pintu kesempatan. Pintu-pintu mujizat. Pintu-pintu mujizat. Pintu-pintu berkat. Pintu-pintu berkat. Pintu-pintu kemenangan. Pintu-pintu kemenangan. Terjadilah dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, setiap kali saya ada dalam serial Open Doors ini, saya ingin mengawalinya dengan doa deklarasi ini. Sebab apa yang saudara ucapkan dengan iman, dengan penuh keyakinan, maka saya percaya saudara-saudara, saudara tidak hanya mendengar kata pintu terbuka, tetapi saya rindu agar supaya saudara dan saya kita akan mengalami betul-betul pintu terbuka di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Seharusnya pintu yang harus terbuka memang harus terbuka di dalam hidup kita. Tertutup harus terbuka di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saya akan mengulas saudara-saudara bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 28 Alkitab menjelaskan kepada kita ada 3 berkat yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai anak-anaknya. Number 1, Ulangan pasal 28 ayat 5 Alkitab berkata kita akan menerima berkat bakul. Berkat di mana kita dicukupkan dari hari lepas hari, day by day. Kemudian yang kedua adalah berkat lumbung. Berkat lumbung pasal Ulangan pasal 28 ayatnya ke-8. Di mana berkat itu kita terima dan kemudian bisa mencukupkan, bahkan kita bisa saving, kita bisa nabung. Dan yang ketiga adalah berkat yang datangnya dari sorga. Ulangan pasal 28 ayat 12. Di mana saudara harus perhatikan, saya mengulas sekali lagi, saudara-saudara, bahwa berkat yang pertama, berkat bakul dan berkat lumbung, itu dapat terpengaruh dengan krisis, bisa terpengaruh dengan situasi politik dan ekonomi. Tapi berkat yang datangnya dari surga tidak pernah terpengaruh dengan situasi politik atau situasi perkembangan ekonomi. Sebab Tuhan yang mengintervensi. Surga tidak pernah krisis, saudara-saudara. Surga tidak pernah terpengaruh dengan kondisi yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, berkat yang pertama dan berkat yang kedua, bakul dan lumbung kita terima. Tapi yang terutama kita akan menerima berkat yang datangnya dari surga. Sebab kita akan melihat pintu-pintu surga terbuka dan Allah mencurahkan berkatnya secara berkelimpahan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 12, saudara-saudara. Mari kita melihat Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Kita Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita Ulangan pasal 28 ayat 12. Saya akan baca. Yang ada di rumah pastikan engkau, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bisa membuka Alkitabnya supaya dapat memahami pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kita Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12, saya akan baca. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Amin. Saya ulangi, saudara, perhatikan kenapa disebut perbendaharaan. Itu sebabnya saya mengatakan surga itu adalah bank. Dan ketika kita, saudara dan saya, kita punya account, maka kita dapat mengakses semua fasilitas yang ada di surga. Saya baca ulang sekali lagi. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau
memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Langit dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata heaven, dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata yar, the gate of heaven, pintu sorga. Nah, Ulangan pasal 28 ayat 12 ini Alkitab berkata akan turun hujan. Nah, turun hujan itu adalah tanda bahwa sorga yang adalah perbendaharaan Allah itu akan terbuka, saudara-saudara. Akan terbuka dan akan mengakibatkan, sehingga saya menulisnya sebagai unlimited blessing. Akan kita terima. Kalau sorga sudah terbuka, kita akan menerima unlimited blessing. Apa itu unlimited blessing? Berkat yang tak terbatas. Itu akan tercurah di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita. Sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan datang di dalam hidup kita. Pintu-pintu akan terbuka, pintu kesempatan, pintu berkat, pintu mujizat, pintu kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga akan terjadi unlimited blessing di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan kalau itu sudah terjadi, saudara-saudara, bahkan saudara sendiri akan terkagum-kagum melihat bagaimana Tuhan mengerjakan karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang saudara berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Bahkan orang lain yang akan berkata, yang seperti ini belum pernah kami lihat. Katakan bersama saya, ketika sorga terbuka. Ketika sorga terbuka. Follow me. Ketika sorga terbuka. Ketika sorga terbuka. Hujan akan turun. Hujan akan turun. Hujan itu adalah tanda berkat Tuhan. Hujan itu adalah tanda berkat. Dan saya percaya, Yang saya percaya, yang aku terima dan aku terima, adalah unlimited blessing. Akan dicurahkan dalam hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi sekali lagi saudara perhatikan, kalau saudara membaca Alkitab dan saudara menemukan langit terbuka dan kemudian hujan turun. Hujan turun artinya secara profetis itu bicara mengenai sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Saudara, kalau di Indonesia hujan itu malah malapetaka, banjir, rumah dihanyutkan. Tapi kalau di Timur Tengah hujan itu berkat luar biasa, saudara-saudara, sebab itu daerah yang panas. Mari kita melihat Sakaria, kitab Sakaria pasal 14 ayat 16 sampai 17. Sekali lagi saya mengingatkan saudara-saudara, sebab ini Bible study, saya teaching, jadi siapkanlah alat tulis saudara untuk mencatat ayat-ayatnya. Sakaria pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Yang telah menyerang Yerusalem artinya yang benci kepada Yerusalem awalnya dan sebagainya, akan datang, perhatikan, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja. Garis bawahi, sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Garis bawahi, untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya. Saya ulangi sekali lagi ayat 17, saudara. Kitab Sakaria pasal 14 ayat 17. Tetapi bila mereka, siapa itu mereka? Mereka adalah bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem. Bila mereka tidak turun hujan, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi saudara perhatikan, apabila kaum-kaum dari segala bangsa sujud menyembah kepada Raja di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun, maka kepada mereka, kepada orang itu, kepada keluarga itu, kepada gereja itu, kepada perusahaan itu, kepada kota itu, kepada negara itu, akan turun hujan. Amin. Jadi kepada setiap orang yang datang menyembah Tuhan di Yerusalem, menyembah Sang Raja di Yerusalem, kepada dia akan turun hujan. Amin. Dan sekali lagi, turun hujan artinya pintu surga terbuka, the gate of heaven terbuka, artinya surga terbuka, dan berkat Tuhan dicurahkan.
terjadi kepada keluarga, kepada gereja, kepada perusahaan, kepada kota, kepada negara yang datang sujud menyembah kepada Raja di Yerusalem. Kepada mereka itulah yang akan menerima hujan turun dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, saya akan cepat karena waktu. Ada dua macam hujan di Israel, ya. Jadi ada dua macam hujan di Israel yang berkenaan dengan hari raya orang Israel, ya. Jadi tolong dicatat saja. Number one, hujan yang pertama adalah hujan awal. Jadi kalau saudara pernah mendengar ada pujian hujan awal, hujan akhir, dan sebagainya. Jadi ada hujan yang pertama adalah hujan awal. Itu jatuh pada bulan Maret sampai April, Maret dan April. Dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 44. Kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 44. Hari raya hujan awal itu meliputi ada 4, saudara-saudara. Ada 4 hari raya yang meliputi hujan awal. Hari raya yang berkenaan dengan hujan awal itu ada 4. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Saya akan cepat, ya, jadi tolong dicatat. Hari raya Paskah itu memperingati bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel, umat pilihannya, dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dalam kitab Imamat pasal 23 ayatnya yang kelima, saudara. Nah, saudara mesti tahu bahwa semua yang terjadi di perjanjian lama itu nubuat kepada perjanjian baru. Jadi apa yang biasanya terjadi dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru, saudara. Nah, perhatikan perayaan Paskah di dalam perjanjian baru adalah memperingati Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan dosa. Jadi dalam perjanjian lama, perayaan Paskah adalah memperingati Tuhan membawa umat Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Di dalam perjanjian baru, Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang merdeka, yang selamat. Ini adalah hujan awal di mana saudara dan saya, kalau kita memahami ini, perhatikan saudara, ketika kita memahami ini, ketika kita melakukan bagian kita datang, Alkitab berkata, datang menyembah Raja di Yerusalem dan merayakan perayaan Pondok Daun. Apa itu Pondok Daun? Saya akan jelaskan. Maka saudara dan saya, kita akan menerima hujan. Hujan itu berbicara mengenai pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Jadi saudara dan saya, kalau saudara dan saya kita datang menyembah Tuhan Sang Raja di Yerusalem, maka kita akan menerima kemerdekaan dari dosa dan menjadi pemenang. Saudara dan saya tidak akan pernah kalah lagi. Hujan awal akan terjadi, di mana saudara dan saya kita akan bawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, hari raya yang kedua ada 4, saudara, yang berkenaan dengan hujan awal. Yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Ayatnya yang ke-6. Orang Israel biasanya makan roti itu beragi. Jangan saudara berpikir bahwa orang Israel itu makan roti tidak beragi. Nah, saudara bayangkan kalau roti tidak beragi itu nggak enak, saudara. Nggak enak kalau nggak ada raginya, itu nggak enak. Ya, jadi mereka biasanya makan roti yang beragi. Tetapi pada hari raya roti tidak beragi, selama 1 minggu mereka makan roti yang tidak beragi, saudara. Nah, kenapa mereka makan roti yang tidak beragi? Ragi itu lambang dari dosa, saudara. Perhatikan ya, ragi itu lambang dari dosa. Jadi kalau saudara melihat dan membaca Alkitab dan saudara menemukan bangsa Israel makan roti yang tidak beragi, ragi itu lambang dari dosa. Tuhan minta di dalam perayaan itu, di mana umat Tuhan harus menguduskan diri dari dosa, tidak berbuat dosa, saudara. Harus hidup di dalam kekudusan. Nah, ragi ini juga mempunyai pengertian sombong. Ya saudara, kalau saudara buat adonan dan kemudian tidak ada ragi, maka tidak akan pernah berkembang jadi besar. Jadi kalau adonan itu dicampur dengan ragi, maka kemudian lama-kelamaan adonan itu yang tadinya sedikit itu menjadi banyak. Kalau saudara yang biasanya buat roti, saudara tahu itu, saudara ya. Jadi adonan dari tepung itu tanpa ragi tidak akan berkembang. Jadi ragi itu juga lambang kesombongan. Nah saudara, kadang-kala ketika kita masih jadi orang kecil, kita masih biasa, tidak terlihat kesombongan, tapi Tuhan mulai berkati. Tuhan
Tuhan mulai angkat kita mulai sukses, kita mulai berhasil, kita lupa diri. Lalu kemudian kita bangga, kita menepuk dada, dan itu akhirnya kita menjadi sombong, kepala menjadi besar. Waktu masih biasa-biasa, jalannya tunduk. Ketemu orang, selamat pagi. Tapi kalau mulai sukses, wah, makanya kenapa banyak orang sukses itu jatuh, saudara. Sebab sebelum sukses jalannya tunduk gitu. Jadi dia lihat bawah ada batu, ada jurang, ada bahaya begitu. Tapi kalau udah sukses, lihatnya nggak ke bawah, lihatnya ke atas, makanya nggak kelihatan ke bawah, makanya jatuh, saudara. Banyak orang sukses itu jatuh karena nggak lihat ke bawah. Nah, saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap saudara dan saya, kita ketika diangkat Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan membawa kita untuk sukses, nggak boleh lupa diri. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Nggak boleh sombong sedikit. Nah, sombong sedikit aja nggak boleh, apalagi sombong sekali. Jadi saudara-saudara perhatikan, ini adalah hari raya di mana Tuhan minta supaya ini adalah perayaan hujan awal, di mana saudara dan saya harus menguduskan diri, jauh tinggalkan semua dosa yang pernah kita lakukan, jadi orang yang hidup dalam kekudusan dan rendah hati. Jadi rendah hati dan tidak sombong. Mari katakan bersama saya, sekalipun saya diberkati Tuhan, Sekalipun saya diberkati, sekalipun saya dipromosi Tuhan, sekalipun saya harus tetap menjaga hati. saya harus tetap menjaga hati. Katakan yes. Yes. Nah, saudara-saudara, saya berdoa saudara dan saya semakin diberkati, semakin rendah hati. Jangan sombong, karena semakin kita merendah hati, maka Tuhan makin meninggikan engkau. Tapi kalau engkau tinggi, maka akan direndahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, hari raya yang ketiga, saudara. Hari yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Ayatnya yang ke-10 dalam kitab Imamat tadi. Hari raya buah sulung. Apa itu hari raya buah sulung, Pak? Hari raya buah sulung adalah hari raya di mana ketika orang Israel selama 430 tahun, saudara catat ya, ketika bangsa Israel merayakan hari raya buah sulung, ini adalah ketika bangsa Israel selama 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Mereka bekerja dengan susah payah, mereka bekerja banting tulang, peras keringat, tapi mereka tidak punya hasil apa-apa. Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika tangan Tuhan membawa mereka dari tanah perbudakan dari Mesir dan kemudian dibawa ke tanah perjanjian, mereka bisa nanam sendiri dan mereka bisa menuai hasilnya. Ketika mereka menuai hasilnya, mereka membawa buah sulung. Apa itu buah sulung? Hasil pertama dari penghasilan mereka. Mereka bawa kepada imam, ke bait Allah, sebagai tanda pengucapan syukur kepada Tuhan. Kalau dulu di Mesir 430 tahun kami tidak punya apa-apa, kami bekerja tapi seperti kantong bolong, tidak dapat apa-apa. Tapi sekarang ketika kami ada di tanah perjanjian, kami diberkati, kami kerja, kami bisa menikmati hasilnya. Amin. Saudara, saya mau beritahu, ada banyak orang yang bekerja dan tidak menikmati hasilnya. Tapi saya berdoa setiap yang kau kerjakan, yang bisa membuat engkau berkeringat, di sana engkau pasti diberkati. Tidak ada yang kau kerjakan yang tidak engkau nikmati. Engkau akan menikmati semua berkat yang Tuhan siapkan bagimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara-saudara perhatikan, saya berdoa supaya saudara bisa memahami ini. Jadi kalau Tuhan memberkati, ingat, harus datang membawa persembahan buah sulung ke rumah Tuhan sebagai tanda pengucapan syukur. Jadi ketika umat Tuhan itu mereka panen pertama kali, hasil buah pertama kali, hasil ladang pertama kali, hasil gandum pertama kali. Kalau kita di sini padi, di sana itu gandum, saudara. Ketika mereka memanen gandum pertama kali, maka mereka nggak boleh makan, mereka bawa ke para imam, dan kemudian para imam mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka percaya sepanjang tahun itu mereka akan diberkati dengan luar biasa. Amen. Panen mereka akan berlipat kali ganda. Sebab hasil pertama yang menjadi milik Tuhan itu telah mereka serahkan kepada Tuhan. Amen. Makanya kemudian bangsa Israel itu hasil pertama, bahkan anak pertama, ya, anak pertama juga diserahkan kepada Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya kita mengerti kebenaran ini, saudara-saudara, maka tahun
tahun demi tahun kita akan melihat masa depan kita, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang keempat, saya agak lari speednya agak cepat ya saudara ya. Jadi tolong ikuti saya dengan baik, saya speednya agak cepat. Sebab saya belajar dan saya berdoa supaya setiap kebenaran ini boleh masuk di dalam hati kita. Memang hari-hari yang dimana Tuhan sedang mempersiapkan kita dengan banyak kebenaran. Ya, makanya saudara melihat di mana-mana ada banyak seminar. Ini adalah cara Tuhan memperlengkapi hidup kita. Yang keempat, hari raya yang keempat yang berkenan dengan hujan awal adalah ayat 16, hari raya Pentakosta. Apa itu hari raya Pentakosta, Pak? Di dalam perjanjian lama, 50 hari setelah Paskah, bangsa Israel harus mengumpulkan hasil tuai mereka dan mereka bersuka cita. Jadi 50 hari setelah perayaan Paskah, saudara-saudara, maka kemudian mereka mengumpulkan hasil panen mereka dan mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorak. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, pada waktu kita berkata 120 murid mereka ada di loteng Yerusalem, di Bukit Sion, dan tiba-tiba di hari Pentakosta itu, dan kemudian Roh Kudus memenuhi 120 orang, dan dari situlah Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi dalam perayaan perjanjian lama, hari Pentakosta adalah perayaan setelah 50 hari dari hari Paskah, mereka merayakan hasil panen. Tapi dalam perjanjian baru kemudian kita merayakan sebagai hari dituangkannya Roh Kudus, hari awal di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Dan saya berdoa ini adalah hujan awal, di mana kalau saudara dan saya memahami kebenaran ini, maka hidupmu akan dipenuhi dengan Roh Kudus, keluargamu, gerejamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita akan menerima curahan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara perhatikan, 4 hari raya ini sudah digenapi. Hujan awal, 4 hari raya hujan awal ini sudah digenapi. Ya, saya tidak mau ulang lagi sebab waktu kita. Tetapi kita akan melihat ada 3 hari raya hujan akhir. Jadi ada hujan awal dan hujan akhir. Saudara-saudara, saya buat footnote, catatan kaki yang saudara harus tahu. Ketika saudara kuliah dan saudara buat paper, maka ada footnote namanya, ada catatan kaki. Nah, catatan kaki yang saudara tahu, saudara harus paham bahwa kenapa disebut hujan awal dan hujan akhir. Artinya kalau Tuhan berkati itu nggak mengenal hujan awal, nggak mengenal hujan akhir, setiap musim itu kita akan diberkati. Sebab kalau pintu surga sudah terbuka, the gate of heaven sudah terbuka, ya artinya Tuhan sudah terbuka, maka musim apa saja kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. 3 hari raya hujan akhir. Dan dengan saudara, hujan akhir itu biasanya jauh lebih dahsyat dari hujan awal. Hujan akhir itu ada 3. Hujan akhir itu jatuh pada bulan Oktober, September, dan November. September, Oktober, November lah kira-kira. Itu adalah tuai yang besar, saudara-saudara. Nah, hari raya yang pertama adalah peniupan sangkakala atau serunai, atau biasanya dikenal dengan hari raya Rosh Hashanah, atau juga dikenal dengan hari raya tahun baru. Jadi kalau saudara dengar di Israel ada hari raya tahun baru, ada Rosh Hashanah atau serunai, itu sama dengan hari raya peniupan sangkakala. Nah, saudara perhatikan, ketika tahun baru maka bangsa Israel mereka akan berkata begini, terima kasih Tuhan, ini hari yang baru, ini tahun yang baru, ini kehidupan yang baru, ini berkat yang baru telah Tuhan berikan bagiku, telah Tuhan nyatakan bagiku, dan aku percaya aku akan berjalan dari pertolongan Tuhan yang baru demi baru di dalam hidupku. Amin. Artinya apa? Artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu artinya apa? Kesusahan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya berkat-berkat yang baru sudah datang di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara perhatikan, perayaan yang pertama dari hujan akhir ini itu adalah lukisan dalam 1 Tesalonika. Catat ya, 1 Tesalonika pasal 4 dan pasal 5. Kitab 1 Tesalonika dalam perjanjian baru. Kitab 1 Tesalonika pasal 4 sampai pasal 5.
kemudian 1 Korintus pasal 15, dan kitab Wahyu pasal, kitab yang terakhir dari Alkitab kita, kitab Wahyu pasal 4. Ketika trompet Allah dibunyikan, Alkitab berkata ketika sangkakala, trompet itu sama dengan sangkakala atau shofar dalam bahasa Ibrani, shofar ya saudara-saudara ya. Ketika shofar, trompet Allah dibunyikan, ketika sangkakala dibunyikan, dalam 1 Tesalonika Alkitab berkata orang yang mati di dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan, yang takut Tuhan sebelumnya, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kebenaran, yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Kita yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian tiba-tiba kita akan naik, saudara. Kita akan naik dan kita akan bertemu Tuhan di angkasa, di awan-awan. Makanya saudara, kita biasanya kita dengar ya saudara, akan terjadi reuni besar-besaran. Ada keluargamu yang sudah dipanggil Tuhan. My wife, istri saya yang sudah dipanggil Tuhan. My mother, mama saya yang sudah dipanggil Tuhan. Kita akan reuni. My son, anak saya yang pertama yang sudah dipanggil Tuhan. Itu kita akan reuni di sana, dan kita akan nyanyikan pujian ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sudah, yang punya tangan, khusus yang punya tangan, yang saya minta bertepuk tangan bersorak-sorak. Tapi yang tidak punya tangan jangan paksa. Saya tidak minta bertepuk kaki, tapi bertepuk tangan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bertepuk tangan, dan percayalah tanganmu pasti diberkati oleh Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan di udara. Haleluya. Betapa sukacita dan bergembiranya ketika orang-orang yang kita kasih akan kita reuni kembali. Amin. Jangan saudara cuma rindu reuni SMP, SMA, reuni teman kuliah, tapi rindulah satu kali kita akan reuni dengan orang-orang yang kita kasih. Ya. Mungkin ada orang tuamu, mungkin ada anakmu, istri, suamimu yang sudah dulu. Kita akan ada reuni di udara. Ada pertemuan di udara. Amin. Dan saya berdoa tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang tertinggal. Kita berkata ketika Tuhan datang ada 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tertinggal. 2 orang di tempat tidur, 1 terangkat, 1 tertinggal. Dan I pray Tuhan, saya berdoa, saudara, kita semua tidak ada yang tertinggal. Kita semua akan diangkat dan akan terjadi pertemuan di udara. Yang percaya katakan Amin. ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis.
sudah meninggal. Saya reuni nanti sampai di sana saya pacaran lagi. Tidak saudara. Tidak saudara. Sebab ketika kita ada di sana, cara pandang kita sudah berbeda. Tidak ada lagi keinginan untuk pacaran dan sebagainya. Jadi selama saudara di bumi boleh pacaran, tapi di surga tidak ada lagi pacaran, saudara. Nah, yang kedua, hari raya hujan akhir yang kedua adalah hari raya pendamaian, ayat yang ke-27. Hari raya ini di mana saudara dan saya kita didamaikan dengan Allah. Dunia menerima hukuman, tapi saudara dan saya menerima pendamaian dengan Allah. Dalam perjanjian lama hari raya disebut dengan Yom Kippur, saudara, hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur. Hari raya pendamaian adalah hari raya di mana kita merendahkan diri dan mengingat dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, dan kemudian kita minta ampun kepada Tuhan, dan kemudian kita didamaikan. Saudara perhatikan, salah satu tugas imam besar adalah sepanjang tahun dia menguduskan diri, dan 1 tahun sekali dia akan masuk ruang Maha Kudus. Jadi dalam bait Allah itu ada ruang pelataran, ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Pelataran adalah tempat umat Tuhan, ruang kudus adalah tugas tempat para imam. Tapi ruang Maha Kudus adalah tempat para imam yang bertugas, yang telah menguduskan diri sepanjang tahun, saudara. Nah, ketika hari raya ini, saudara, ketika hari raya Yom Kippur, maka imam yang telah menguduskan diri, dia akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia akan mewakili umat Tuhan, mewakili orang Israel, dan kemudian akan datang kepada Tuhan berdoa agar supaya akan terjadi, saudara, pendamaian antara Allah dan manusia, supaya tidak akan ada hukuman bagi manusia. Hei, dengar saudara. Nah, pada saat itu akan ada korban persembahan, ada domba yang dipersembahkan. Tapi ketika Yesus datang kembali, Yesus adalah domba persembahan yang sempurna, saudara. Dan dia yang mendamaikan segala dosa kita, sehingga seharusnya saudara dan saya pantas masuk dalam api neraka, tapi kita boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam sorga yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Amen. Sehingga kita bisa reuni dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Yang terakhir, hari raya yang terakhir, hari raya hujan akhir yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun. Saudara-saudara perhatikan pembacaan kita tadi. Alkitab berkata, orang-orang yang datang, bangsa-bangsa yang berperang terhadap Yerusalem akan datang tahun demi tahun, lalu sujud menyembah raja di Yerusalem dan merayakan hari raya Pondok Daun. Apa itu hari raya Pondok Daun? Hari raya Pondok Daun adalah memperingati orang Israel, memperingati pernah 40 tahun mereka diputar-putar di padang gurun, saudara. Dan ketika mereka ada di padang gurun, mereka tidak punya rumah yang tetap. Mereka membuat pondok-pondok, tempat di mana mereka tinggal sementara. Pondok itu nggak permanen, pondok itu sementara. Mereka tinggal di pondok-pondok dan penutupnya dari daun-daun yang ada, dan mereka tinggal di sana. Nah, until now, ketika hari raya Pondok Daun ini, saudara, maka bangsa Israel sekalipun rumahnya mewah, pakai AC dan sebagainya, tapi semua akan keluar dari rumah. Dan kemudian mereka akan membuat pondok-pondok, baik di pinggir jalan maupun di atap rumah. Nah, kenapa di atap rumah? Karena model rumah mereka nggak sama dengan kita, saudara. Model rumah di Timur Tengah itu datar begini ya, datar. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau saya menikah, saya buat satu tingkat, yang model ruko gitulah kira-kira ya, model ruko. Jadi satu tingkat. Nanti kalau anak saya menikah, dia tinggal di tingkat, anak yang pertama tinggal tingkat kedua, anak yang ketiga tingkat yang ketiga, anak yang keempat tinggal, kalau anak saya 100 ya tinggal di lantai 100 begitu ya. Jadi akan terus begitu. Nah, mereka akan tinggal di pondok-pondok, dan selama 1 minggu mereka akan tinggal di pondok-pondok, dan mereka tidak boleh tinggal di rumah mereka untuk memperingati pada waktu bangsa Israel. Nenek moyang mereka pernah 40 tahun tinggal di pondok-pondok. Nah, saudara, ini juga nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara, itu yang dikasih oleh Tuhan. Karena waktu saya akan cepat, saya akan beritahu kepada saudara. Pertanyaannya, kenapa Pak kita harus ke Israel? Karena kita berkata, bangsa-bangsa yang memerangi Yerusalem akan datang ke Yerusalem. Yerusalem itu di Israel, saudara. Dan mereka akan sujud menyembah
kepada sang raja, dan mereka akan merayakan Pondok Daun. Dan ketika itu maka hujan akan turun bagi mereka. Tetapi ketika mereka tidak datang, maka mereka tidak akan menerima hujan turun. Artinya tidak akan ada surga terbuka bagi mereka. Pertanyaannya, kenapa Israel? Kenapa nggak ke Spanyol? Kenapa nggak ke Milan? Kenapa nggak ke Brasil sekalian supaya nonton Piala Dunia misalnya? Saya hobi Piala Dunia. Misalnya begitu. Ada 3 alasan, saudara. Kenapa harus pergi ke Israel? Yang pertama, Tuhan memilih Israel menjadi tempat bagi umat pilihannya. Jadi ini hak yang tidak bisa, haknya Tuhan yang tidak bisa, mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Jadi Tuhan memilih umatnya, umat pilihannya, yaitu Israel, saudara. Jadi itu tempatnya. Yang kedua, kenapa kita harus pergi ke Israel? Kenapa kita nggak ke Brasil? Kenapa kita nggak ke Amerika? Kenapa ke Israel? Sebab Tuhan Yesus menebus umat manusia di bumi ini, di Yerusalem, di Israel. Dia disalib di mana? Di bukit. Mana bukit mana? Gamalama? Atau bukit apa yang ada di sini? Gunung Nona di apa? Gunung Nyong di mana? Gitu, saudara. Bukan. Tapi Yesus menjalani jalan penderitaan dan menebus dosa, dan dia berkata, "It's finished," sudah selesai. Itu di Bukit Golgota. Bukit Golgota di mana? Di Israel. Jadi Israel adalah tempat di mana Yesus menebus dosa manusia. Yang ketiga adalah tempat di mana Yesus akan memerintah selama 1000 tahun, saudara. Alkitab berkata, seperti kamu menyaksikan dia naik ke surga, maka demikianlah dia akan turun ke tempat yang sama. Di mana itu? Bukit Zaitun. Dia menapakkan kakinya dan kemudian dia naik ke surga. Disaksikan oleh banyak orang. Dan Alkitab berkata, pada saat yang sama, pada waktu yang sama, tempat yang sama, Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kamu datang tahun demi tahun ke Israel, maka hidupmu akan turun hujan. So, kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang pertama, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus berdoa bagi kesejahteraan Israel. Alkitab berkata, kalau kamu memberkati, kamu diberkati. Tapi kalau kamu kutuk, kamu dikutuk. Mari kita lihat Alkitabnya ya. Jadi kalau saudara dan saya mau diberkati, Alkitab berkata kita harus datang ke Yerusalem, kita harus sujud menyembah Raja dan merayakan hari raya Pondok Daun, maka hidupmu akan turun hujan. Turun hujan bicara mengenai pintu surga, yaarnya surga, the gate of heaven akan terbuka bagi kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa bagi kesejahteraan Israel. Mazmur 122 ayat 6, Mazmur 137 ayat 5 sampai 7. Saya tahu bahwa ada yang catat, jadi catat saja. Mazmur 122 ayat 6 dan Mazmur 137 ayat 5 sampai 7. Saya baca ayat 6 ya. Mazmur 122 ayat 6 dan 7a. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Mencintai Yerusalem mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di puri-purimu. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara mau sentosa, kalau saudara mau sejahtera, saya akan jelaskan apa itu sentosa, apa itu sejahtera. Tapi kalau saudara mau sentosa, mau sejahtera, maka saudara dan saya kita harus mendoakan kesejahteraan Yerusalem. Saya berdoa, saudara punya pemahaman ini, sehingga doa-doa pribadimu, mari lepaskan berkat untuk Yerusalem, lepaskan berkat untuk Israel. Kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau hujan turun atas hidup, hujan awal dan hujan akhir datang dalam hidupmu, lepaskan berkat untuk Israel. Yang kedua, saudara, jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Berdoa bagi kesejahteraan Israel. Yang kedua adalah ke Israel, kita ke Israel. Saudara dan saya ke Israel. Pada waktu kita ke Israel, kita pergi ke kantor pusat. Kalau selama ini kita ke kantor cabang, lebih bagus kalau kita ke kantor pusat. Kantor pusat
Israel adalah kantor pusat di mana kita melaporkan kepada Tuhan apa yang kita kerjakan sepanjang tahun. Makanya saudara, kalau saudara mau diberkati dengan keuangan yang cukup, kalau saudara sudah diberkati, kalau saudara sudah diberkati dengan keuangan yang cukup, saya mendorong saudara pergi ke Israel. Saya mau tanya, kalau saudara diberkati uang banyak, dikasih pilihan ke Eropa, ke Spanyol, ke Belanda, ke Jerman, ke Amerika, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Israel, pilih yang mana? Yang ada di sini, pilih yang mana? Kalau bilang semua itu terlalu. Jadi kalau saudara diberkati, ya saudara diberkati. Kalau semua itu namanya kus. Ya kalau saudara diberkati, pilihan pertama saudara kemana? Saudara mau kemana? Israel. Serius? Ya. Amerika kan lebih hebat. Kenapa nggak ke Amerika? Kenapa harus ke Israel? Nah, saudara perhatikan. Kalau saya tanya ke banyak orang, pasti semua akan jawab, saya ingin ke Israel. Sebab kalau kita pergi ke Israel itu kita sama dengan kita pergi ke kantor pusat. Kalau kita pergi ke Israel, kita berkata, maka akan turun hujan bagi kita. Sekarang saya mau tanya, siapa yang rindu pergi ke Israel? Kalau diberkati, siapa yang rindu pergi ke Israel? Amin. Sebelumnya saya rindu ke Israel. 2005 pertama kali Tuhan buka dengan cara yang ajaib. Tuhan pakai anak Tuhan untuk mensponsori saya. Pergi 2005. Setelah itu Tuhan buka pintu, pergi terus. Dan saya kenapa pingin pergi selalu ke Israel? Karena saya percaya saya sedang pergi ke kantor pusat dan bertemu dengan sang raja, bertemu dan menyembah sang raja di Yerusalem. Itulah kita bilang. Supaya hujan itu turun. Dan kalau saudara diberkati, jangan pingin shopping di Hong Kong. Saya tidak larang, tapi saran saya pada pagi hari ini, kumpulkan uang, pergi ke Israel. Setelah itu baru Tuhan bawa saudara. Saya kenal banyak orang yang awalnya tidak kemana-mana, mereka pergi ke Israel. Setelah ke Israel, Tuhan berkati bisnis mereka. Lalu kemudian mereka dibawa setiap tahun pergi ke berbagai negara keliling dunia. Tapi awalnya ke Israel. Kenapa? Sebab hujan sudah turun. Kalau hujan sudah turun, nggak ada yang bisa nahan, saudara. Saya mau tanya, siapa yang rindu ke Israel? Yang ada di rumah juga boleh angkat tangan. Yang rindu ke Yerusalem, angkat tangan. Amin. Ya, angkat tangan supaya saya doakan. Khusus yang rindu saja yang angkat tangan. Yang tidak rindu jangan paksa. Angkat tangan. Saya berdoa. Tuhan, pagi ini aku berdoa. Ini anak-anakmu yang rindu pergi ke Yerusalem. Mereka rindu menggenapi firman-Mu untuk datang menyembah sang raja di Yerusalem. Amin. Agar supaya hujan turun dalam hidup kami. Amin. Aku berdoa dan deklarasikan panggilan itu satu kali akan datang dalam hidup kami. Amin. Aku deklarasikan hari ini sepertinya rasanya mustahil, tidak mungkin, sebab kami mengukur dengan kekuatan kami rasanya tidak mungkin. Tapi pagi ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk memberkati kami dengan kerinduan supaya kami menggenapi firman ini. Dan satu kali aku deklarasikan tangan-tangan yang diangkat dengan penuh keyakinan ini, dengan penuh percaya ini, satu kali mereka akan menapakkan kaki mereka di tanah suci di Yerusalem, di mana mereka menyembah sang raja, supaya mereka boleh menikmati dan menerima hujan turun dalam hidup mereka. Pintu surga terbuka dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan dengan limpahnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengarkan pagi ini satu kali, kalau saudara yang lama sekali rindu pergi ke Yerusalem. Dan kalau satu kali saudara pergi ke Yerusalem, saudara ingat pagi ini di doa fajar ini kita deklarasikan. Dan pada akhirnya mungkin maybe saya udah nggak ada, atau saya ada tapi saudara tidak ketemu dengan saya. Tapi jangan lupa di doa fajar ini kita deklarasi, dan satu kali saudara akan datang ke Yerusalem. Amin. Yang ketiga, saudara, yang harus kita lakukan. Yang pertama kita berdoa, yang kedua kita datang ke Yerusalem, ke Israel, dan yang ketiga minta tuntunan Tuhan untuk tahun berikutnya. Amin. Jadi saudara, tahun demi tahun saudara tidak boleh berjalan dengan kekuatan
sendiri. Bukankah Musa berkata, aku tidak akan pernah beranjak kalau bukan Tuhan yang menyertai. Jangan pernah saudara menjalani sepanjang tahun dengan kekuatanmu. Nah, sekarang ini day by day, setiap hari kita doa fajar. Ini adalah cara kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Sang Raja. Sekalipun saudara sekarang tidak bisa ke Yerusalem karena corona. Saya punya jadwal untuk pergi ke Israel, sekarang belum bisa karena masih ada corona. Sudah ada banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, kapan ke Israel? Saya mau daftar sama Bapak. Jangan lupa, mau ke Israel daftar sama saya. Kita pergi, saya bawa Bapak Ibu pergi. Tapi jangan lupa juga, bayar sendiri. Jangan minta Pak Pendeta yang bayar. Jangan, saudara. Saudara bayar sendiri, saya tahu jalan untuk bawa ke Yerusalem. Tapi saudara perhatikan, jangan pernah saudara coba berjalan dengan kekuatanmu sendiri sepanjang tahun, sepanjang hari bahkan. Karena itu maka saudara, setiap pagi kita ada dalam doa fajar untuk minta tuntunan Tuhan. Amen. Supaya sepanjang hari ini kita dituntun Tuhan. Ya. Bukan kita menuntun diri sendiri. Ya. Kalau saudara menuntun diri sendiri, percayalah masuk lubang, masuk got saudara. Tapi kalau kita dituntun Tuhan, maka tangan Tuhanlah yang akan menyelamatkanmu. Amen. Maka tangan Tuhan yang memproteksi hidupmu. Amen. Maka tangan Tuhan yang membuat engkau sukses. Maka tangan Tuhan yang membuat keluargamu bahagia. Maka tangan Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Engkau dihindari dari segala malapetaka, segala penyakit sampai akan jauh dari hidupmu. Yang percaya katakan Amin. sehingga setiap jalanmu itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan, Pak? Bersyukur untuk berkat yang dicurahkan sepanjang tahun. Roma pasal 11 ayat 17 sampai 19, saudara catat saja ya. Sebab saya rindu di setiap doa fajar ini kita mendapatkan banyak hal. Ya, daripada saya buat seminar khusus, maka ini adalah serial yang saya rindu bagikan. Bersyukur untuk berkat yang dicurahkan sepanjang tahun. Roma pasal 11 ayat 17 sampai 19. Berkat keselamatan, berkat jasmani, dan berkat yang lain, saudara harus mensyukuri. Sebab kalau saudara bersyukur, saudara jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Saudara, salah satu alasan bangsa Israel diputar-putar selama 40 tahun di padang gurun karena mereka suka mengeluh dan bersungut-sungut. Jangan bersungut. Kalau saudara bersungut dan mengeluh, bukan tambah cepat selesai masalahmu, tambah lama Tuhan putar-putar engkau di padang gurun. Putar-putar masalah tambah lama, solusinya tambah lama. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, mengucap syukur mempercepat perjalanan kita menemui janji Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amen. Jadi jangan putar-putar. Saudara, bangsa Israel dulu kalau dari Mesir ke Israel 40 tahun, saudara. Dulu kalau saya pergi ke Israel dari Mesir, bolak-balik saya sudah sering itu. Dari Mesir ke Israel sebenarnya cuma beberapa jam. Cuma karena kami mampir ke Gunung Sinai untuk naik Gunung Sinai. Jadi anggaplah 1 hari lah. Ya, karena kita pergi siang, kita sampai di Gunung Sinai, kita bermalam, kemudian tengah malam jam 2 kita naik Gunung Sinai ya. Lalu kemudian paginya kita turun, kemudian kita langsung menyeberang border perbatasan antara Mesir dan Israel, saudara. Tapi kalau langsung itu cepat sekali, apalagi kalau naik pesawat, naik plane, cepat sekali, saudara. Tapi dulu 40 tahun dijalani, saudara. Sekarang tidak perlu 4 tahun. Ya, 1 hari bisa kita jalani. Bahkan kalau naik pesawat hanya beberapa jam kita lewati, saudara. Nah, perhatikan, saya berdoa jangan sampai kita diputar-putar 40 tahun. Jangan sampai lama kita melihat janji Tuhan. Karena itu bersyukur, berhentilah bersungut-sungut, bersyukurlah. Sebab sebentar lagi tanah perjanjian itu menjadi milik kita. Kita akan melihat hujan akan turun, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saya akan akhiri dengan ini. Kalau saudara datang ke Yerusalem, ke Israel, Alkitab berkata, kita akan datang dan menyembah Sang Raja. Maka akibat yang akan kita terima adalah yang pertama, Mazmur 122 ayat 6 yang kita baca tadi, kita akan mendapat sentosa. Katakan bersama saya, sentosa.
Sentosa. Jadi kalau saudara dan saya, kalau misalnya saudara belum ke Israel, doakan Israel minimal berkati. Maka kita berkata mendapat sentosa. Nah, saya melihat kamus bahasa Ibrani saudara. Sentosa itu dia menggunakan syalaf. Bahasa Ibrani kadang lagu syalaf. Ya, coba semua ikut saya. Syalaf. Tapi di corona jadi awas dia musrat saudara ya. Awas hati-hati dia tampias. Syalaf. Hati-hati karena corona kita harus pakai. Facial itu kita harus pakai supaya waktu syalaf itu enggak tampias. Ya. Jadi sentosa itu dalam bahasa Ibrani, saya melihat kamus bahasa Ibrani dia menggunakan kata syalaf. Syalaf apa artinya? Syalaf itu artinya aman dan sukses. Aman dan sukses. Syalaf itu artinya bahagia, happy. Syalaf itu artinya diberkati. Jadi orang yang datang ke Yerusalem, ke Israel dan menyembah sang raja dan merayakan pondok Daud, dari sana saudara dia akan terima, hujan akan turun dan dia akan sentosa, syalaf, tampias. Nah kalau syalaf maka aman dan sukses, bahagia dan diberkati. Jadi jangan heran kalau saudara makin diberkati setelah corona, saudara makin diberkati. Yang tidak punya rumah akan punya rumah, yang tidak punya jodoh dapat jodoh, yang sudah punya jodoh jangan ingin lagi. Haleluya. Amin. Ya saya ngomong ini supaya jangan saudara yang sudah punya jodoh masih ingin punya jodoh, jangan. Khusus yang selama ini masih bergumul dan berdoa untuk jodoh. Amin. Sebentar lagi kau akan terima syalaf. Katakan bersama saya, syalaf. Syalaf. Nah, harus pakai masker. Yang kedua, Pak, akibatnya apa kalau kita datang ke Yerusalem, kita menyembah sang raja? Hujan akan turun. Yang kedua, Mazmur 120 ayat 7, tadi ayat 6, sentosa. Ayat 7, kita akan terima kesejahteraan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan purimu. Kesejahteraan dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata shalom. Shalom. Apa arti shalom? Shalom artinya damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Wah, makanya kita berkata kemanapun kita pergi kita bawa damai. Keluarga kita damai, hidup kita damai, gereja kita damai, pekerjaan kita damai, hubungan dengan teman damai, gak ada cakar-cakaran, gak ada benci-bencian, gak ada kepahitan, damai. Amin. Hidup kita penuh damai, senyum sekalipun dompet kosong, senyum. Ada shalom. Kita akan terima berkat. Shalom itu artinya damai dengan Allah dan manusia. Shalom itu juga artinya berkat yang melimpah. Shalom itu artinya kesehatan. Jadi kita sehat, nggak terpapar corona. Dan saya berdoa kita semua akan terima shalom. Yang percaya katakan amin. Amin. Bahkan shalom itu artinya keamanan, aman, terlindungi. Tidak ada bahaya yang datang di dalam hidup kita. Nah, saudara, di puri-purimu, di tembok dan puri. Apa itu artinya puri? Itu berbicara mengenai rumah. Tembok-tembok dan puri itu bicara mengenai rumah. Rumah, komunitas dan kotamu akan terima sejahtera. Ada shalom dalam rumah kita. Amin. Heaven shalom Elohim. Heaven shalom Elohim. Heaven shalom, shalom, shalom Elohim. Gak usah nyanyi karena waktu. Jadi saudara perhatikan. Jadi kalau saudara mau menikmati unlimited blessing yang tidak bisa dikalkulasi dengan pertimbangan manusia, maka belajarlah untuk taat kepada setiap firman. Percayalah bahwa pintu surga pasti terbuka bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa bukan sebuah slogan. Pintu surga bukan sebuah slogan, tapi akan menjadi real, akan menjadi nyata atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi ini menolong kami untuk mendapatkan satu poin rahasia
agar pintu sorga terbuka dalam hidup kami, agar hujan boleh turun melimpah atas hidup kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, aku berdoa sepanjang hari ini kami jalani bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan menuntun hidup kami. Kau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tapi Tuhan ada